Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, sepertinya ada yang ketar-ketir nih. Sepertinya ada yang sudah mulai panas dingin nih. Karena MK menetapkan keputusan batas usia maksimum di pencalonan Pilgub DKJ nanti. Dan MK juga menetapkan batas maksimum kursi partai agar bisa ikut berkompetisi di Pilgub Jakarta nanti. Nah, tentunya keputusan MK ini menjadi angin segar untuk PDIP. Dan tidak lupa juga untuk Bapak Anies Baswedan. Sepertinya Bapak Anies Baswedan akan maju di Pilgub DKJ nanti, atau bisa jadi nanti Bapak Ahok juga akan maju di Pilgub DKJ nanti melawan Ridwan Kamil. Dan sepertinya RK mulai panas dingin nih teman-teman, karena elektabilitas RK dibandingkan Bapak Ahok dan Bapak Anies Baswedan masih kalah di Jakarta teman-teman. Oke teman-teman, sepertinya keputusan MK ini membuat Pak Lurah dan Kempus menjadi gelisah karena rencana politiknya tidak berjalan mulus. Dan setelah keputusan MK ini, netizen rame-rame memberikan komentar positif, dan tidak lupa juga Bung Rocky Gerung juga memberikan komentar yang sangat positif teman-teman. Oke, kita simak saja videonya. Pesannya dong, teman-teman DJ. Oh, pastikan kita tuan rumah di tanah kita sendiri. Kita tuan rumah di tanah kita sendiri. Insya Allah dari hasil putusan MK, Pak Anies bisa berlayar. Semoga PDIP Amin amin amin. mengusung Pak Anies. Kalau PDIP mengusung Pak Anies, kita para tiktoker pejuang Anies, kita geruduk kantor PDIP, ucapan terima kasih kita kepada PDIP. Kita merahkan Jakarta, oke? Mantap. Jadilah tuan rumah di kota sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Betawi ketinggalan zaman katanya. Ada berita apa hari ini? Katanya putusan MK, partai politik bisa mengajukan sendiri calon ya. Oke. Jadi bisa tuh PDIP sendirian tuh. Ya udah kalau gitu, bro. Saya mau mandi dulu ya, habis itu mau makan rawon. Rawon daging, mana ada rawon ayam ya kan? Kita makan rawon guys. Oke, kita makan rawon. Dadah, mandi dulu. Salam logika. Wah, Pak Ridwan Kamil tinggal duduk di kursi aja, berpangku tangan, karena sebentar lagi akan menjadi gubernur Jakarta. Tunggu dulu Pak Ridwan, jangan dulu senang. Karena sekarang MK mengubah aturan bahwa partai tidak perlu berkoalisi, dia bisa mencalonkan calonnya sendiri. Dengan diubahnya aturan di MK ini, berarti PDIP bisa mencalonkan gubernur di Jakarta tanpa berkoalisi. Asik nih. Kira-kira kalau PDIP bisa mencalonkan, siapa yang harus dicalonkan oleh PDIP? Apakah Anies Baswedan atau Ahok yang sudah resmi menjadi kader PDIP? Sedangkan Pak Anies belum resmi menjadi kader PDIP. Pak Ridwan Kamil belum bisa tidur nyenyak dong. Lawannya antara Anies dan Ahok. Kalah pasti. Oke teman-teman, kita doakan saja ya, semoga PDIP mengusung Bapak Anies di Pilgub DKJ nanti. Dan yang pastinya ini membuat Pak Lurah dan Kempus menjadi ketar-ketir teman-teman, dan gelisahnya tidak ada ampun teman-teman.
Wow, selamat buat Pak RK ya. Maju tanpa kompetisi. Didukung oleh 12 parpol. Udah, gak usah pakai kampanye. Langsung aja lantik. By the way, terima kasih ya atas pidatonya Fahri yang kemarin. Akhirnya Anies lolos. Thanks bro. Ya, jadi saya mengikuti saja keputusan dari aturan di negeri ini kan. Dari awal juga. Kok Pak Ridwan Kamil ini jadi lemes ya teman-teman, kayak yang ngantuk gitu setelah mendengar keputusan MK ini. Coba kita lanjut saja videonya. Kami hanya mengikuti. Kalau ada perubahan aturan, kalau memang sudah berlaku atau seperti apa, kita tunggu keputusan pengumuman resminya ya. Berarti dengan banyaknya Saya mau sedikit, mau banyak kan tadi sudah saya jelaskan. Pernah banyak sekali di Wali Kota Bandung 8 pasang, pernah 4 pasang, makin banyak makin banyak. Oke, terima kasih. Sepertinya Bapak Ridwan Kamil ini benar-benar gelisah teman-teman, karena pastinya nanti lawannya bukan lawan kotak kosong lagi atau lawannya boneka teman-teman, melainkan nanti lawannya antara Bapak Anies dan Bapak Ahok, yang pastinya itu adalah lawan yang sangat berat teman-teman. Nah oke teman-teman semua, kita simak saja komentar Bung Rocky Gerung. Nomor 60 yang memungkinkan ini keputusannya itu meloloskan Anies menjadi calon gubernur Jakarta dan PDIP. Tapi jadi tidaknya Anies itu ya tergantung pada PDIP. Memang pada akhirnya selalu ada hal yang tidak terduga, karena itu politik harus dirumuskan sebagai bukan the art of the possible, tapi the art of attacking the impossible. Artinya sesuatu yang tidak mungkin seringkali disediakan justru oleh momentum, dan kita melihat momentum itu sebagai game changer. Nah itu sebetulnya yang menerangkan mengapa yang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi yang kadang-kala dianggap sebagai udah maksimal, sempurna, ternyata bisa juga dilobangi secara sedikit, lalu lubang itu meluas. Dan dari situ masuk pintu tadi, the impossibility berubah menjadi possibility. Itu yang mungkin kita pelajari dari politik. Di hari-hari ini akan ada game changer, yaitu PDIP tentu bisa mencari calon dia sendiri di Jakarta, karena kalau dia sendiri sebelumnya tidak cukup dengan keputusan MK, maka dimungkinkan karena PDIP pasti melewati 7,5%. Jadi kelihatannya poin yang diucapkan oleh Mahkamah Konstitusi memberi peluang pada PDIP untuk membawa calonnya sendiri, itu mau Anies mau siapa, yang penting ada perubahan di dalam cara kita melihat politik. Jadi MK akhirnya mulai berpikir bahwa ini era ketika semua orang merasa ada yang nggak masuk akal dengan kebijakan Jokowi, ada yang masuk akal dengan akal-akalan Kim Plus itu, dan terbuka peluang untuk memulai era baru. Jadi kita nggak perlu berterima kasih pada MK, karena itu memang fungsi MK untuk menilai apakah politik Indonesia itu masuk akal apa udah ngaco tuh. Jadi MK memulihkan kembali akal sehatnya. Nah orang yang akal sehatnya pulih, yaitu artinya dia hendak melihat masa depan dengan cara yang lebih lurus, bukan MK yang sebelumnya yang bengkok-bengkok karena disuruh membengkok oleh kekuasaan kan. Jadi poin kita atau poin saya selalu adalah melihat Jakarta atau menganalisis dengan perspektif apa yang sebetulnya sedang dipersiapkan oleh akal sehat yang selama ini terbelenggu, dan sekarang dia meledak mencuat menjadi posisi pemenang di dalam pertandingan politik. Itu juga yang harus dipastikan bahwa kalau Jokowi mau bikin pesawat terbang itu jangan sayap yang sudah fix, yang nggak bisa lagi bergerak tuh, pakai sayap yang fleksibel sehingga dia bisa bermanuver di udara atau di landasan politik. Nah sekarang Jokowi yang terdesak tuh karena keputusan MK itu meledek dia tuh, bahwa yang dia persiapkan bisa dibatalkan sebetulnya oleh rasionalitas publik yang diucapkan dengan sangat bagus oleh Mahkamah Konstitusi. Benar juga ya teman-teman kata Bung Rocky Gerung. Sepertinya Pak Jokowi ini dikerjain oleh MK. Mungkin Pak Jokowi ini mengira MK akan mengikuti keinginan Bapak Jokowi yang sebelumnya di Pilpres kemarin mungkin bisa sih diatur-atur oleh Jokowi, tapi sekarang di Pilgub DKJ sepertinya Pak Lurah
ini sudah tidak bisa mengatur kembali. Nah, oke teman-teman, kita lanjut saja videonya. Mahkamah Konstitusi benar-benar di luar dugaan banyak orang. Ternyata MK telah memutuskan bahwa untuk Jakarta pada khususnya, parpol dengan perolehan kursi DPRD minimal 7,5% diperbolehkan untuk mengusung cagup dan cawagupnya sendiri. Jadi, PDIP yang baru aja kemarin ditinggalkan oleh semua parpol yang bergabung ke Kiples, sore ini mendadak jadi bisa mengusung calonnya sendiri. Bukan cuma PDIP, bahkan semua parpol yang ada di Kiples, mulai dari Demokrat yang cuma 8 kursi sampai dengan PKS yang 18 kursi, mereka semua bisa mengusung calonnya masing-masing. Jadi, terus ngapain kalian semua pada gabung jadi Kiples ketika sekarang kalian semua bisa maju sendiri-sendiri dengan partai kalian? Jadi sekarang kalian mau ikut aturan MK dan menjadi parpol yang berdaulat, atau tetap ikut aturan Kiples dan jadi partai jajahan? Ironis memang bahwa ketika kulit luar kalian semua sudah terbuka dan warga Jakarta bisa melihat jelas tabiat dan watak asli kalian yang haus kekuasaan, hanya berselang 1 hari kemudian MK mengubah peraturannya. Ini artinya kalian semua kena prank. Tapi yang paling ironis adalah PKS, partai yang selama ini berjuang bersama dengan kami, para pendukung dan relawan Anies Baswedan. Hanya berselang 1 hari setelah wujud asli kalian terlihat, hanya 1 hari setelah para simpatisan dan bahkan akar rumput kalian beramai-ramai meninggalkan kalian, ternyata sebenarnya kalian tidak perlu meninggalkan kami, hanya demi janji dapat posisi wakil gubernur bersama Ridwan Kamil. Tapi yang jadi korban prank terbesarnya, korban yang paling epic adalah Ridwan Kamil. Andai dia tahu bahwa Anies Baswedan masih ada peluang untuk maju sebagai lawan dia di Pilgub Jakarta, maka pasti RK nggak akan mau disuruh meninggalkan Jawa Barat. Dan terakhir kepada calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Tugas kalian sebagai boneka sudah selesai. Selanjutnya silahkan kalian selesaikan masalah hukum pencatutan KTP yang kalian lakukan. Salam semangat anti. Ya toh Mbak, aku takut ini jebakan. Kenapa Mbak? Saking capeknya lihat manipulasi hukum yang dibuat pemerintah akhir-akhir ini ya. Sampai putusan MK yang terakhir ini malah bikin ragu. Karena dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, undang-undang itu diubah sesuai kebutuhan penguasa. Dan hasil dari diubahnya undang-undang itu biasanya merugikan rakyat awam gitu loh. Dan saya paham betul kenapa sekarang mbaknya itu khawatir. Karena emang udah kapok dengan kejadian-kejadian yang kemarin. Apalagi ketika MK itu masih dipegang oleh Anwar Usman, yang notabene adalah ipar dari Jokowi. Dan saya paham kenapa ada keraguan ya. Karena lihat aja, setelah MK membuat putusan nomor 60 soal ambang batas pilkada, sekarang Menteri Hukum dan HAM, Menkumhamnya dipanggil menghadap Presiden. Kira-kira ngapain coba? Tiba-tiba Menkumhamnya dipanggil oleh Presiden setelah MK membuat putusan. Ya udah pasti untuk menindaklanjuti putusan dari MK ini. Mungkin Menkumhamnya itu dipanggil untuk entah bagaimana caranya putusan MK ini bisa dipakai atau bisa berlaku bukan saat ini, tapi ditunda mungkin 5 tahun lagi atau entah kapan, yang penting bukan saat ini. Mungkin kayak gitu. Dan saya yakin Jokowi juga tidak akan tinggal diam melihat putusan MK ini sangat menguntungkan PDIP. Nah, kalau Jokowi udah memanggil Menkumham untuk menindaklanjuti putusan MK, ya wajar banget kalau banyak orang ragu atas putusan MK itu. Karena memang ya nggak semudah itu, gitu, iya kan? Putusan MK yang kemarin bikin kapok, dan saya yakin penguasa yaitu Jokowi juga nggak akan tinggal diam. Dan sekarang kejadian, Menkumhamnya dipanggil. Ya benar juga ya Pak, sepertinya Pak Lurah dan kroni-kroninya tidak akan tinggal diam dengan keputusan MK ini. Tapi ya kita berpikir positif saja dan berdoalah semoga keputusan MK ini adalah keputusan yang murni
dan keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, dan MK harus merdeka. Oke teman-teman semua, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.